Halo, perkenalkan, nama saya Erik Ronaldo. Saya sebagai ketua kelompok tim Budi Tabuti, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pitch Bible untuk cerita rakyat animasi Karangnini dan Balai Kambang. Mari kita mulai. Nah, pada pertama-tama saya akan menceritakan premisnya. Premis dalam cerita ini adalah ketika badai menghantam bahtera rumah tangga, sepasang suami istri harus berjuang mempertahankan ikatan cinta sebelum hal tersebut memisahkan mereka. Selanjutnya adalah sinopsis. Sinopsis yang kita gunakan adalah Aki Ambu dan Nini Arga adalah sepasang kekasih parubaya yang hidup penuh dengan kesederhanaan. Aki Ambu berprofesi sebagai nelayan dan Nini Arga seorang ibu rumah tangga yang selalu setia membantu dan mendukung suaminya. Sekian lama menikah, mereka tak kunjung dikaruniai seorang anak. Meskipun demikian, kehidupan mereka tetaplah harmonis. Hingga suatu hari, mereka bertengkar hebat. Cinta kasih mereka diuji. Akankah ikatan cinta yang mereka bangun dan hidupkan selama ini akan hancur? Nah, selanjutnya kita akan bahas director treatment untuk karya animasi kita. Dimulai dengan tata cahaya. Ya, tata cahaya ini kita akan berfokus bagaimana kita akan memainkan warna dalam karya animasi kita. Dapat dilihat contoh-contoh foto dari beberapa film. Yang pertama pada bagian atas, penggunaan warna biru muda, kuning, dan warna-warna cerah lainnya memberikan suasana dan kesan yang bahagia dan menyenangkan. Pada gambar yang tengah, warna-warna biru yang sangat pudar itu memberikan kesan yang menyedihkan ataupun duka. Dan yang terakhir pada bagian bawah, warna-warna merah yang mencengkam memberikan suasana ketegangan dalam cerita. Nah, penggunaan warna ini dapat kita maksimalkan sehingga memberikan suasana yang baik dalam animasi kita. Selanjutnya adalah tata suara. Pemilihan lagu atau musik dalam animasi ini akan bernuansa fantasi medieval dan lagu-lagu tradisional yang menggunakan alat musik daerah Jawa ataupun daerah Sunda. Nah, salah satu contoh musik untuk lagu medieval, mari kita dengarkan sementara. Dan selanjutnya adalah contoh karya untuk lagu yang bernuansa Jawa atau Sunda. Nah, tenang saja lagu-lagu yang akan kita pilih akan free dari copyright sehingga akan aman untuk digunakan. Selanjutnya adalah tata kamera. Nah, dalam animasi ini kita akan mengkombinasikan bird eye view, human eye view, dan frog eye view. Hal ini kita akan maksimalkan untuk memberikan efek dramatis atau efek pendalaman karakter atau pendalaman suasana yang lebih bagus dalam karya animasi kita. Hal ini juga membantu karena kita menggunakan sudut pandang orang ketiga di mana narator yang akan menceritakan keadaan mereka sehingga tidak perlu berfokus dalam sudut pandang karakternya. Selanjutnya adalah animasi dan penyampaian cerita. Nah, kita ini sangat terinspirasi besar dari film The Amazing World of Gumball dan film Spider-Man Into the Spider-Verse. Hal ini dikarenakan mereka dapat mengkombinasikan beberapa gaya gambar dan gaya animasi di satu animasi yang sangat bagus. Oleh karena itu, kita juga ingin menggunakan konsep mereka. Dengan gaya gambar utama kita adalah gaya ilustrasi buku anak seperti dua hal ini, dan untuk melakukan eksagerasi dalam animasi kita atau animasi tambahan, kita menggunakan style line art pada gambar ini untuk eksagerasi ekspresi dan penggunaan gaya animasi paper cut animation dengan warna yang lebih redup untuk menggambaran suasana masa lalu. Selanjutnya, Selanjutnya kita masuk ke bagian karakter desain. Dan di animasi ini kita memiliki dua karakter utama, yaitu yang pertama ada Nini Arga Piara, yaitu seorang wanita yang sejak kecil ia merupakan wanita yang tekun, ulet, dan tangguh. Dan walaupun demikian, ia memiliki hati yang sangat lembut, terutama kepada sang suami. Dan yang kedua adalah Aki Ambu Kolot. Aki Ambu Kolot ini sejak muda adalah seorang nelayan yang sangat tangguh dan tekun. Ia juga merupakan seorang yang tidak kenal putus asa dan ia juga sangat rajin.
Meskipun demikian, di sisi lain, ia juga memiliki rasa cinta dan kasih yang sangat besar kepada sang istri. Kemudian yang ketiga adalah karakter pendukung, yaitu tetangga di sekitar dan juga nelayan teman-teman Aki. Memasuki ke konsep art, yang pertama adalah image board. Dan image board yang kami gunakan ini didominasi oleh gambar-gambar yang menggambarkan suasana pantai, karena animasi yang kami usung ini nantinya akan berlatar tempat di daerah pantai. Nah, untuk warna-warna yang kami gunakan ini terdapat dua warna yang auranya, suasananya dominan, yaitu ada yang pertama warna-warna yang warm yang nantinya akan kami gunakan pada awal pembukaan cerita, yaitu untuk menggambarkan bagaimana suasana kehangatan yang terjadi di antara Aki Ambu dan Nini Arga. Nah, mulai memasuki ke pertengahan cerita, kami akan lebih banyak menggunakan warna-warna yang didominasi warna biru redup atau warna biru yang lebih gelap, yang dengan bertujuan untuk memberikan suasana yang lebih haru, lebih sedih, dan juga tragis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana environment design dalam karya animasi kita. Untuk penggunaan latar tempat akan banyak menggunakan daerah sekitar pantai, lautan, dan hutan. Dapat dilihat pada bagian kiri atas ada suasana pantai dengan perahu nelayan dan juga tebing, dan yang terakhir ada gubuk kecil atau rumah kecil sebagai rumah tempat tinggal Aki dan Nini yang berada di sekitar pantai. Untuk gambar di kanan adalah gambar suasana di tengah lautan di mana ada perahu nelayan yang sedang mencari ikan dengan jaringnya. Dan yang terakhir ada gambar di tengah hutan dengan ada karakter Aki dan Nini yang sedang bertemu. Ditambah dengan suasana sore hari dengan kesan bahagia ataupun dengan suasana yang bahagia dan menyenangkan, memberikan kesan pertemuan pertama Aki dan Nini ini semakin bagus. Selanjutnya, lanjutnya property design. Property design kita tidak jauh dari kata pulau ataupun dengan layan. Dapat dilihat dengan gambar beberapa pulau, gambar perahu-perahu nelayan, gambar alat pancingan dan jaringan, gambar topi nelayan, gambar pohonan, dan batu-batu di sekitar laut. Selanjutnya, ya, sekarang kita masuk ke bagian naskah. Nah, naskah yang kami bawa ini diambil dari sebuah cerita legenda dari pesisir pantai di Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dengan judul Nini Karang dan Balai Kambang. Alkisah diceritakan sepasang kekasih parubaya yang telah hidup lama bersama. Mereka tidak dikaruniai seorang anak, dan meskipun demikian, kehidupan mereka tetap harmonis. Keduanya telah mengenal satu sama lain sejak belia, dan akhirnya mereka menikah. Mereka juga sering melakukan banyak kegiatan bersama-sama. Misalnya, Nini Arga sering menemani Aki Ambu saat melaut. Dan juga setelah itu mereka menjual hasil tangkapan mereka ke pasar bersama-sama. Nah, suatu hari, para nelayan mulai kesulitan untuk mendapatkan ikan. Tangkapan mereka semakin sedikit, tidak terkecuali Aki Ambu. Dan hal tersebut mulai membebani pikiran Aki Ambu, dan akhirnya Aki Ambu jatuh sakit. Saat sakit, Nini Arga selalu menemani Aki Ambu dengan sabar ia mengobati dan mendukung suaminya agar cepat pulih. Nah, suatu hari, Nini Arga hendak menyiapkan makanan untuk Aki Ambu. Namun di situ Aki Ambu marah setelah mengetahui fakta bahwa bahan makanan yang mereka miliki semakin menipis. Ia marah lalu melampiaskan semua emosinya kepada sang istri. Ia mengatakan, andaikan dahulu mereka punya anak, kehidupan mereka mungkin akan menjadi lebih baik. Aki tidak perlu lagi repot-repot di masa tuanya pergi melaut dan menyalahkan segalanya kepada Nini Arga. Merespon hal tersebut, Nini Arga hanya bisa terdiam dan menangis sembari melihat Aki Ambu yang memaksakan dirinya untuk pergi melaut. Di tengah laut, Aki Ambu merasa bahwa tangkapannya mungkin sudah cukup untuk bahan makanan istri dan dirinya bersama beberapa hari ke depan. Lalu ia pun memutuskan untuk pulang. Namun di perjalanan pulang, ia dihadang oleh badai yang sangat kencang, sehingga ia mulai kesulitan dalam mengendalikan keseimbangan kapalnya. Di tengah badai, ia lalu mengingat senyuman istrinya dan mengingat
akan hal apa saja yang baru saja ia lakukan kepada sang istri. Dan di sini Aki Ambu bertekad untuk pulang dan segera meminta maaf kepada sang istri. Namun, pada saat yang bersamaan, ombak besar langsung menghantam kapalnya, membuat kapal Aki Ambu tercerai-berai, hancur, dan Aki Ambu tenggelam ke dalam lautan. Perlahan, Aki Ambu mengingat semua memori tentang istrinya, memori manis bersama sang istri, dan di situ Aki Ambu sudah pasrah putus asa karena tubuhnya sudah lelah sembari sejak tadi ia mengendalikan kapalnya dan ia pun tenggelam ke dasar lautan sembari mengucapkan maafkan aku Arga, meskipun ia tahu bahwa istrinya tidak akan bisa mendengar ucapan permintaan maaf tersebut. Di tempat lain, Nini Arga sedang tegang menunggu sang suami. Dan tiba-tiba ia mendengar sayup-sayup suara suaminya. Ia pun langsung berlari ke arah pantai dan mencari Aki Ambu, namun tidak ada tanda-tanda sang suami. Tiba-tiba ada benda aneh yang terapung di tengah lautan. Perlahan ia mendekati ke arah Aki Ambu. Ke Nini Arga. Bisa diedit nggak? Nini Arga melihat hal tersebut, tiba-tiba yang semakin jelas, ia melihat tubuh Aki Ambu yang telah terbujur kaku. Ia pun langsung berlari ke laut, langsung meraih dan memeluk sang suami. Nini Arga meraung-raung, memanggil nama sang suami, namun percuma, sang suami sudah tidak berdaya lagi. Tuhan yang melihat hal tersebut menjadi iba, dan akhirnya menjawab keinginan keduanya untuk kembali berdampingan selamanya. Dan kini mereka akan selalu bersama di pantai tempat mereka memadu kasih, merajut kenangan. Meskipun diterjang ombak, cinta mereka akan kokoh abadi berada di sana hingga dunia berakhir. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap storyboard. Di storyboard yang pertama ini mengambil adegan di mana pertemuan pertama kali antara Aki dan Nini, yaitu ketika Nini Arga mengambil kayu bakar lalu tersandung, dan ia ditolong oleh Aki Ambu dan yang mengantarnya ke rumah. Yang storyboard kedua, di sini ada adegan di mana Aki Ambu memaksakan dirinya yang sedang sakit untuk kembali melaut karena bahan makanan telah menipis. Dan di sini terjadi kecelakaan yang menewaskan Aki Ambu. Sekian penjelasan Pitch Bible dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.